Kali ini kita akan membahas film berjudul City of Life and Death, mengisahkan tentang pertempuran Nanking dan pembantaian yang dilakukan oleh tentara Jepang selama Perang Tiongkok-Jepang kedua. Desember 1937, kisah ini dimulai dari Kadokawa, seorang serdadu Jepang yang sedang menyerbu kota Nanking, ibu kota Cina saat itu. Sementara beberapa komandan tentara nasionalis Cina telah melarikan diri dari Nanking, menyebabkan sekelompok pasukan Cina memberontak untuk bisa keluar dari kota, meski Letnan Lu dan rekan-rekannya telah berupaya menghentikannya. Penduduk sipil yang selamat berbondong-bondong mengungsi ke tempat yang lebih aman, karena kala itu Jepang telah menduduki seisi kota dan terus melakukan pencarian tentara Cina yang masih tersisa. Namun saat menyusuri kota, mereka bertemu dengan seorang pengusaha asal Jerman, sekaligus anggota partai Nazi, yang mengelola zona keamanan Nanking dan sekretarisnya asal Cina bernama Tuan Tang. Mr. John mengatakan ingin bertemu dengan perwira senior mereka untuk menghentikan misi pencarian tentara Cina. Lagi pula, kawasan ini adalah zona aman yang hanya terdapat pengungsi di dalamnya. Tetapi Mr. John justru diacuhkan dan ditinggalkan begitu saja. Selanjutnya, Kadokawa bersama kelompoknya memasuki sebuah gedung. Mereka mendapati beberapa tentara Cina bersembunyi di antara banyaknya penduduk sipil yang mengungsi. Kemudian memanggil bala bantuan menuju ke gedung tersebut. Pasukan Jepang akhirnya menangkap tentara Cina yang bersembunyi, bahkan melepaskan tembakan agar penduduk sipil tidak melawan. Tapi secara tak sengaja Kadokawa malah membunuh orang-orang yang bersembunyi di sebuah lemari. Ia pun tampak terkejut dan terlihat begitu menyesalinya. Setelah penangkapan itu, sekelompok tentara Jepang kembali menyusuri kota. Namun kali ini mereka mendapat kejutan. Sebuah tank yang terlihat terbengkalai tiba-tiba menembaki pasukan Jepang yang melintas, menyusul dihujani peluru oleh Letnan Lu dan sebuah unit kecil dari pasukan Cina. Serangan kilat itu menyebabkan pihak Jepang kewalahan. Letnan Lu berhasil menghabisi prajurit yang tersisa. Mereka pun memenangkan pertempuran tersebut. Tapi ternyata Kadokawa berserta beberapa rekannya berhasil selamat dari serangan pasukan Cina dan bersembunyi di balik sebuah reruntuhan. Dengan mengendap-endap, seorang tentara Jepang berhasil mengambil sirine tangan dari teman yang tewas untuk memanggil bala bantuan. Membuat pasukan Cina terkejut. Setelah sedikit menghela nafas, Letnan Lu kini harus kembali berjuang. Meski ia tahu tidak akan bertahan, karena mungkin lebih banyak tentara Jepang yang akan datang. Seperti tidak mendapatkan kesempatan untuk menyerang, Letnan Lu dan teman-temannya pun terpaksa menyerah kepada musuh, sehingga Jepang kali ini benar-benar menduduki kota secara penuh. Kota Nanking tampak begitu mengerikan. Jepang membiarkan mayat-mayat tergeletak di tanah, menggantung kepala manusia dan menangkap wanita lokal. Bahkan saking kejamnya sampai mengeksekusi orang-orang tak bersalah. Lebih dari 500 tentara Cina telah tertangkap di kota mereka sendiri, termasuk Letnan Lu di dalamnya. Secara sistematis, semua tahanan perang dikawal ke berbagai titik untuk dieksekusi massal. Raut wajah orang-orang malang itu tampak tidak menunjukkan ekspresi apapun. Mereka kemudian digiring ke sebuah gedung, lalu dibakar hidup-hidup, dikubur hidup-hidup, dan dihujani timah panas menggunakan senapan mesin. Penduduk sipil yang melihat kengerian itu hanya bisa terdiam ketakutan terhadap pembantaian yang dilakukan Jepang. Tapi di balik kekejaman itu, ternyata bocah bernama Douzi berhasil selamat dari eksekusi massal, dan Sunzi yang lari dari pertempuran sebelumnya mendapati Letnan Lu telah tewas di antara tumpukan mayat rekan-rekannya. Douzi kemudian menyelamatkan diri ke zona aman Nanking untuk bertemu Nona Jiang. Ia mengungkapkan jika semua tentara yang tertangkap telah dieksekusi habis, tak terkecuali ribuan wanita, anak-anak dan pria lansia ikut mengungsikan diri ke zona aman yang dikelola oleh Mr. John bersama orang barat lainnya. Orang Cina hidup menderita karena tertindas, sedangkan tentara Jepang hidup bebas di sana, bahkan bisa menikmati wanita penghibur. Salah satunya bernama Yuriko yang didatangkan langsung dari Jepang. Kadokawa, salah satu serdadu yang pertama mencicipinya. Meski begitu, ternyata ini kali pertama Kadokawa melakukan hal tidak senonoh itu.
Namun tanpa rasa bimbang, Yuriko justru memandunya. Pada suatu malam, Tuan Tang dikejutkan dengan kehadiran tentara Jepang yang memperkosa 6 wanita pengungsi. Beruntung Mr. John segera datang untuk menghentikan aksi bejat mereka, membuat Tuan Tang terpaksa memotong rambut istrinya dan harus berpakaian seperti pria. Hingga keesokan harinya, Nona Jiang kembali mendesak para wanita untuk melakukan hal yang sama demi melindungi diri dari pemerkosaan. Namun seorang pengungsi bernama Jun menolak perintah itu. Ia mengatakan bahwa membutuhkan rambutnya untuk mencari nafkah setelah perang berakhir. Meski wilayah itu adalah zona aman, ternyata status Mr. John tidak terlalu berpengaruh karena yang terjadi selanjutnya begitu mengejutkan. Kebejatan tentara Jepang semakin menjadi-jadi. Mereka kembali menjarah wilayah tersebut, bahkan terus melakukan kebrutalan berulang dan membunuh korbannya setelah selesai. Ekspresi trauma tidak bisa disembunyikan para korban, terutama adalah Jun yang juga menjadi pemuas hasrat bagi tentara Jepang. Sementara itu, Kadokawa ternyata memendam perasaan suka kepada Yuriko, berjuang untuk menerima kekerasan yang ada di mana-mana. Bahkan Kadokawa membawakan Yuriko permen dan hadiah dari Jepang dan berjanji akan menikahinya setelah perang berakhir. Namun kabar buruknya, Mr. John menerima surat perintah untuk kembali ke Jerman karena aktivitasnya di zona aman merusak hubungan diplomatik antara negaranya dengan Jepang. Sebelum Tuan Tang memohon ketergantungan kehidupan anak istrinya dan orang-orang yang ada di camp. Karena tidak punya pilihan lain, Tuan Tang terpaksa menjalin hubungan kepada Jepang dengan membocorkan posisi tentara Cina yang terluka di zona aman, berharap mendapat perlindungan. Sontak Jepang segera mengerahkan pasukannya, menggeledah ruangan medis yang menampung prajurit Cina yang terluka. Sebagian dari mereka terbunuh di tempat, tak terkecuali Tuan Tang malah kehilangan putrinya akibat dilempar jatuh oleh tentara Jepang dari ketinggian. Dan adik iparnya Mai dibawa paksa untuk menjadi wanita penghibur. Namun kini semua sudah terlambat, Tuan Tang hanya bisa menyesali perbuatannya. Keadaan semakin diperburuk ketika perwira Jepang Osamu menuntut agar para pengelola Nanking menyediakan beberapa wanita penghibur atau Jepang akan mengirim pasukan untuk menghancurkan camp. Atas ancaman tersebut, Nona Jiang dan Mr. John terpaksa mengumumkan kepada 100 wanita Nanking untuk menjadi relawan memberikan hiburan kepada tentara Jepang. Mereka dijanjikan akan dikembalikan dalam 3 hari, dan sebagai imbalan atas pengorbanan mereka, Jepang juga akan menyediakan pasukan makanan untuk camp. So sorry. Tanpa diduga, John pun memberanikan diri menjadi relawan, kemudian disusul dengan beberapa wanita. Mereka tampak saling menguatkan demi melindungi orang lain. Mei bahkan harus rela tubuhnya menjadi pemuas nafsu tentara Jepang. Sedangkan Kadokawa yang mendapat jatah wanita justru terdiam membisu karena mengira Jun adalah Yuriko. Ia pun hanya pergi begitu saja, meninggalkan Jun digilir rekannya. Hingga secara tidak sengaja Kadokawa sangat terkejut melihat wanita yang baru saja ditemuinya sudah tak bernyawa, yang tidak lain adalah Jun bersama beberapa relawan wanita yang tewas karena terus-menerus dianiaya dan diperkosa tanpa henti. Kadokawa harus menyaksikan tubuh telanjang mereka dibawa pergi seperti sampah. Keadaan itu semakin memperburuk ketika Osama membunuh Mai yang kini menjadi gila akibat kondisi mentalnya terganggu. Sebelum para wanita Cina dikembalikan ke sana keluarganya, naas Tuan Tang dan istrinya tidak melihat Mei kembali. Mereka pun hanya bisa meyakini bahwa Mei masih hidup dan berada di suatu tempat. Pada Februari 1938, John Rabe akhirnya resmi mendapat perintah untuk kembali ke Jerman. Ribuan penduduk camp yang tidak bisa berbuat lebih hanya mampu menangisinya, memohon agar dia tidak kembali ke negaranya. Karena Mr. John adalah satu-satunya pelindung bagi penduduk Nanking. Meski Mr. John tampak kecewa, apalah daya, perintah dari Hitler adalah mutlak, ia tidak bisa mengabaikannya. Beruntung Tuan Tang dan istrinya diizinkan pergi meninggalkan Nanking bersama Mr. John. Tapi perjalanan mereka mendapat kendala, sampai Mr. John memohon perizinan kedua asistennya melewati pagar pembatas. Namun lagi, Osama tidak mengizinkannya dan berkata bahwa John Rabe hanya bisa mengambil satu asisten dan anggota keluarganya. Tanpa diduga, tiba-tiba Tuan Tang berubah pikiran pada saat-saat terakhir. Ia mengatakan kepada istrinya ingin tetap tinggal menemukan Mei
dan bertukar tempat dengan seorang tentara Cina yang berpura-pura menjadi asisten Mr. John. Bahkan Mr. John sendiri terlihat menyesalkan tindakan apa yang dilakukan oleh Tuan Tang, begitupun istrinya. Dengan berat hati, sang istri mengucapkan selamat tinggal kepada suaminya. Namun tak lama setelah Mr. John pergi, Osama telah bersiap untuk mengeksekusi Tuan Tang oleh regu tembak di sebuah tiang. Ia pun harus meregang nyawa dengan cara yang sangat keji. Pada akhirnya, Jepang membubarkan zona aman Nanking dan mulai memburu laki-laki Tionghoa. Jepang berjanji bahwa tentara kekaisaran akan memberikan pekerjaan dan bayaran jika mereka menyerahkan diri. Namun orang-orang yang sebelumnya menjadi tentara meringkuk ke dalam sebuah truk untuk dieksekusi. Begitupun Sun Zi ketika salah satu tentara Jepang mengenalinya secara fisik, kemudian mengoyak kartunya dan berakhir ke dalam sebuah truk eksekusi. Sedangkan Vautrin dan orang barat lainnya memohon kepada Jepang untuk mendengarkan permohonan dari perempuan karena suami mereka bukanlah tentara, melainkan hanya warga sipil biasa. Jepang pun diminta untuk membebaskan mereka. Keluar keputusan bahwa Osama mengizinkan setiap pengungsi memilih hanya satu orang dari truk untuk diselamatkan. Ketika itu, Nona Jiang diam-diam menyelamatkan seorang pria berkacamata, berpura-pura menjadi istrinya, dan kemudian kembali lagi untuk seseorang, sedangkan Douzi bertindak sebagai putranya. Kadokawa melihat tipu muslihat Nona Jiang, tetapi ia tidak mengungkapkannya. Meskipun demikian, tentara Jepang lainnya melaporkannya kepada Osama. Hingga ketika Nona Jiang mencoba mengklaim Sun Zi sebagai suaminya, akhirnya ketiga orang itu ditangkap oleh Jepang. Sun Zi dibawa pergi lagi, kali ini bersama Douzi. Sedangkan Nona Jiang mengetahui jika dirinya akan diperkosa. Ia meminta Kadokawa untuk menembaknya. Mendengar hal itu, Kadokawa pun segera mengabulkannya demi mengakhiri penderitaannya. Tentu apa yang dilakukan Kadokawa sangat mengejutkan rekan-rekannya. Suatu hari Kadokawa datang mencari Yuriko, tetapi betapa terkejutnya ia bahwa Yuriko ternyata sudah meninggal setelah meninggalkan Nanking. Kadokawa mengatakan jika Yuriko dulu adalah istrinya. Ia meminta agar Yuriko diberikan pemakaman yang layak. Berlanjut ketika Jepang melakukan ritual tarian untuk merayakan penaklukan mereka atas Nanking dan menghormati para korban perang. Saat itu Kadokawa tampak seperti mengungkapkan gejolak emosionalnya atas apa yang telah ia lakukan dan saksikan. Sementara Shinzu dan Douzi keluar dari kota Nanking bersiap menerima eksekusi mati dari Kadokawa. Tetapi yang mengejutkan adalah Kadokawa justru membebaskan mereka, lalu berkata kepada rekannya, seketika prajurit itu langsung membungkuk, menunjukkan rasa hormatnya atas keputusan Kadokawa dan pergi. Kadokawa kemudian menangis sebelum menembak dirinya sendiri untuk melepaskan diri dari rasa bersalahnya. Film pun selesai. Film ini diambil dari kisah nyata yang terjadi di Nanking di tahun 1937. Di mana ribuan tentara dan penduduk sipil dibantai dan sekitar 20.000 wanita diperkosa dari segala usia. Pembantaian Nanking berlangsung kira-kira selama 6 pekan. Perkiraan jumlah korban kebrutalan Jepang kala itu kurang lebih adalah 300.000 orang. Tidak ada tokoh utama dalam film ini karena diambil dari sudut pandang berbeda dari masing-masing segmen. Film ini ditampilkan dalam format hitam putih. Media yang sama dipakai dalam film Schindler's List jika kalian ingat betapa kelamnya film tersebut. Bagi kalian yang sudah menonton video ini hingga selesai, saya ucapkan terima kasih. Semoga kata-kata saya tidak menyinggung pihak lain dan masih sopan bagi kalian yang mendengar. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di next video.